pasangan calon pada pilkada tahun ini ada 2, tapi tetap yang menang 1. Benar ya? Yang menang kudu 1. Setuju? Yang menang kudu 1. Saya mohon maaf, saya bukan sedang tidak dinas sebagai wali kota, tapi Ketua Aliansi Advokat Kota Depok, Dr. C. Tatang, SESH MHCPL. CPM berencana melaporkan dugaan kampanye yang dilakukan Wali Kota Depok, Muhammad Idris ke Bawaslu. Tatang mengutarakan Wali Kota Depok, Muhammad Idris merupakan pejabat negara berdasarkan pasal 58 UU ASN, yang berarti ada aturan mengikat terkait kegiatan kampanye. Tentunya kalau bicara tentang sebagai pejabat negara, yaitu Wali Kota Depok, Pak Wali Kota tidak bisa sembarangan mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Karena diatur di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Ya. Dan di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 diatur juga tentang sanksinya, yaitu sanksi pidananya juga. Nah, yang kita ketahui bahwa Pak Wali Kota membuat statement di dalam video yang viral itu menyampaikan bahwa sedang tidak dinas, ya, atau sedang tidak bertugas. Pertanyaannya, ya, ketika beliau menyampaikan sedang tidak bertugas atau sedang tidak berdinas, ya, apakah beliau mengantongi surat izin cuti? Karena jabatan wali kota Depok itu atau wali kota itu melekat 1 kali 24 jam. Jadi beliau tidak bisa menyampaikan saat ini sedang tidak berdinas atau sedang tidak bertugas. Sementara beliau tidak menyampaikan tentang pengajuan cuti. Kalau bicara cuti, berarti beliau sekarang saat ini cuti. Ada pejabat yang harus menggantikan posisi wali kota tersebut. Atau mungkin sekdan yang menjalankan. Kan gitu kan. Nah ini harus kita pahami. Kedudukan beliau itu mengkampanyekan salah satu paslon itu kedudukannya sebagai apa? Sebagai wali kota jelas itu ada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang mengatur di dalam pasal 281 ayat 1 dan ayat 2. Ya, itu sudah jelas tuh. Jadi di dalam pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Pemilu bunyinya tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sementara di dalam ayat 2-nya, ya, di dalam ayat 2 pasal 281 ayat itu bunyinya menjalani cuti di luar tanggung jawab negara. Nah, pertanyaannya, Pak Wali Kota ini sedang cuti atau tidak? Kalau memang beliau menjalankan kampanye sedang tidak dalam keadaan cuti, maka ini potensi pidana. Ya, ini ada potensi tentang pidana pemilu. Ya kan? Nah, itu kan diatur kan di dalam pasal 281 ayat 1 dan 2, ya, pasal 282 Undang-Undang Pemilu, pasal 283 juga diatur. Yang mana aturan tersebut juga ada sanksi pidana, ya. Dalam sanksi pidana itu ketika di antara pasal tersebut, ya, ada pelanggaran, maka di situ ada sanksi pidana, ya. Dalam sanksi pidananya jelas bunyinya adalah ancaman paling lama itu 3 tahun dan denda sebanyak 36 juta sebagaimana diatur dalam pasal 547 Undang-Undang Pemilu. Bunyinya seperti apa pasal? Ya. Pasal tersebut memang membunyikan bahwa setiap ada pelanggaran tentang pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta sebagaimana diatur di dalam pasal 547 Undang-Undang Pemilu. Itu bunyinya. Jadi kalau ini salah satu paslon melaporkan, maka ini menjadi tugas Bawaslu, ya, untuk memeriksa pihak-pihak yang dilaporkan. Jadi seperti itu. Wali kota itu adalah pejabat negara, yang mana ketika wali kota melaksanakan kampanye itu harus cuti. Dan cuti itu adalah cuti di luar tanggungan negara. Itu udah jelas itu aturannya. Jadi ketika wali kota kampanye, maka wali kota harus mengantongi cuti. Ya, dan proses cutinya itu diajukan ke gubernur.
Kan tidak mungkin wali kota cuti cuma 2 jam. Ya kan? Kapan pengajuannya? Sementara kan ada proses pengajuan cuti itu. Ya, selama kurang lebih sekitar 12 hari pengajuan cuti. Baru di-ACC oleh gubernur. Baru wali kota bisa mengambil kesempatan cuti untuk melakukan kampanye sesuai dengan dukungan kepada salah satu paslon. Jadi tidak bisa wali kota merasa sebagai kepala daerah, ya suka-suka beliau, nggak bisa seperti itu. Ada aturannya. Jadi aturan jangan ditabrak, aturan diikutin. Kalau kita berharap bahwa pemilu atau pilkada Kota Depok harus berjalan aman, lancar, maka masing-masing pihak harus mengikuti aturan. Berharap kepada Bawaslu tegas, ya tegas dalam penegakan aturan, ya terkait undang-undang pemilu. Jangan tebang pilih, ya jangan ada kata tanda kutip yang seolah-olah memberatkan ke salah satu calon. Bawaslu tegak lurus, tegakkan aturan, ya kalau memang ada pelanggaran sikat. Jadi seperti itu, jangan lemah, jangan lembek, ya Bawaslu harus tegas. Supaya apa? Supaya ada efek jera terhadap para pelaku yang melakukan pelanggaran di dalam pilkada Kota Depok, yang mana Depok ini adalah kota yang kita cintai bersama-sama.